Assalamualaikum anak-anak, kita bertemu lagi dalam bab polusi. Nah, sebelumnya apa yang akan kita bahas di polusi? Yang pertama adalah apa itu polusi, kemudian jenis-jenis polusi, lalu bagaimana dampak dan penanganannya. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, yang tentu saja ini akan berdampak pada turunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, lalu parameter apakah yang bisa untuk mengukur polusi? Jadi parameter itu adalah ukuran tanda, ya. Parameter itu adalah ukuran terjadinya polusi, yaitu yang pertama adalah dengan parameter fisika, yang kedua adalah dengan parameter kimia, yang ketiga adalah dengan parameter biologi. Untuk polusi udara, penyebabnya adalah yang pertama adalah asap pembakaran. Asap pembakaran itu bisa berasal dari kendaraan bermotor, kemudian aktivitas industri, atau aktivitas domestik rumah tangga. Lalu ada kabut dan debu. Ini juga karena aktivitas penambangan, bisa saja begitu, pembangunan dan seterusnya. Yang tidak kalah juga berpotensi sebagai polutan atau pencemar adalah bau. Misalnya bau dari aktivitas pembuangan sampah. Lalu ada asap dan abu vulkanik, yang ini juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Dan kemudian ada aerosol kimia, biasanya disebabkan oleh spray pewangi, parfum, dan seterusnya. Untuk polusi tanah atau pencemaran tanah, penyebabnya paling besar adalah karena limbah. Bisa karena limbah domestik atau rumah tangga, limbah industri, kemudian limbah pertanian. Sekalipun limbah domestik rumah tangga, misalnya itu adalah limbah organik, sisa-sisa makanan atau sisa-sisa air cucian baju, kalau misalnya dibuang ke tanah dan itu jumlahnya melebihi ambang batas, maka tentu saja dia bisa merusak kualitas tanah sehingga tidak bisa ditanami atau digunakan untuk produksi pertanian lagi. Penyebab polusi air itu hampir sama dengan penyebab polusi tanah, karena tanah dan air itu saling berkaitan. Jika tanah terkena polusi, otomatis air bawah tanah juga akan terkena polusi. Sebaliknya, jika air terkena polusi, maka dia akan bisa menyerap ke tanah dan tanahnya bisa menjadi terpolusi juga. Jadi sama-sama, yaitu karena limbahnya sama saja, yaitu karena domestik rumah tangga, karena industri, dan juga karena pertanian. Polusi, baik itu polusi air, udara maupun tanah, itu akan memiliki dampak turunan. Di antaranya yang pertama adalah global warming. Global warming ini adalah pemanasan global. Tentu saja kebanyakan dari ini adalah disebabkan karena polusi udara. Lalu kemudian mengganggu kesehatan manusia dan hewan di sekitarnya. Kemudian terjadinya hujan asam. Biasanya kalau hujan asam ini karena polusi udara. Lalu eutrofikasi, ini biasanya karena polusi tanah dan air, karena penggunaan pupuk berlebih misalnya. Kemudian terjadinya kepunahan massal. Hewan-hewan yang terkena polusi atau di lokasi yang terpolusi akan lebih rentan dan menyebabkan kematian secara massal dan bersama. Dampak turunan polusi yang lain adalah lubang ozon. Ini karena terkikisnya lapisan ozon. Apa sih sebenarnya peran ozon untuk kehidupan di bumi? Nah, ozon ini sebenarnya lapisan yang akan menghalangi radiasi beberapa sinar matahari yang tentu saja merusak makhluk hidup. Nah, ketika ini ozon menjadi lubang, maka radiasi sinar itu akan
mengenai langsung pada kehidupan, pada hewan, kemudian pada tumbuhan dan pada manusia. Kalau hewan dan tumbuhan yang lebih sederhana, dia akan menjadi mati. Tapi kalau pada manusia, tentu saja akan menyebabkan kanker atau karsinogenik sifatnya. Sekian penjelasan mengenai polusi kali ini. Semoga meskipun sangat singkat, sederhana, tetapi mudah dipahami dan bermanfaat tentunya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan ataupun pencegahan polusi. Terima kasih. Assalamualaikum.